seperti judulnya, hari ini kita bakalan bahas asumsi part 3 tentang Haesoo atau Jung Hae In dan juga Kim Ji Soo. Dan gue hari ini bakalan bahas hubungan mereka pasca syuting Snowdrop. Dan gue banyak melihat tanda tanya besar gara-gara live Blackpink beberapa hari yang lalu. Swear sih, sebelumnya gue sangat bahagia akhirnya Blackpink live lagi. Artinya kayaknya bakalan ada tanda-tanda Blackpink comeback. Terus juga solonya Jisoo. So gue se-happy itu. Tapi dasar ya, gue udah ke Haesoo-Haesooan. Jadi lihat tampangnya Rose aja yang kayak mencurigakan nih si Rose nih. Gue jadi ngulik-ngulik lagi tentang beberapa kata-kata yang menurut gue agak-agak mencurigakan nih selama live-nya Blackpink kemarin. Oke. Langsung aja, terima kasih sebelumnya kepada Rose, karena gara-gara Rose gue akhirnya mikir nih. Curigaan gue yang pertama itu adalah tentang panggilan Jisoo nih. Yang kalian tahu, In ngaku kalau misalnya dia tahu member-member itu manggil Jisoo dengan panggilan Jisoo nih. Nah, di live itu tiba-tiba di live Blackpink ya, tiba-tiba ada Blink yang manggil Jisoo nih dan dibaca sama Jennie. Dan Jisoo tuh kayak langsung ngejelasin gitu. Dia cerita di situ bahwa Hae-in tahu tentang panggilan Jisoo nih itu gara-gara food truck-nya Z Rose. Nah, di sini nih gue mulai kayak aduh, mukanya Rose nih kayak menyimpan sesuatu. Gue pingin ngopi nih sama Rose nih, kayaknya seru nih ya. Entah dia lagi lemot saat itu atau kayak gue lihat ekspresinya tuh kayak udah sih, nggak usah dijelasin gitu. Maksudnya ya nggak usah dijelasin gitu banget. Kalau misalnya semakin dijelasin makin kayak mencurigakan. Akhirnya setelah live itu dan melihat mukanya Rose yang agak sedikit bingung, akhirnya gue nyari tahu tentang kebenaran itu sendiri, kebenaran atau kecurigaan gue sendiri sebenarnya. Nah, akhirnya gue nemu fakta yang cukup menyenangkan. Maaf nih, jadi di Disney Plus itu sekali lagi ya, Hae ini tuh ngaku bahwa dia tahu member itu sering manggil Jisoo dengan Jisoo nih. Nah, di live itu, akhirnya di live Blackpink, Jisoo ngejelasin bahwa asal muasal kenapa Hae-in bisa tahu tentang Jisoo nih itu gara-gara truknya Z Rose. Sebelumnya, gue mau ngeklaim dulu ya, gue ngefans sama Blackpink itu dari tahun 2018 dan gue udah hampir nontonin semua video-video mereka. Ya maklum, kita kurang konten. Jadi bahkan video mereka tuh bisa diulang-ulang sambil nungguin mereka comeback. Curhat dulu, YG please di comebackin segera. Selama gue nonton video Blackpink, interview dan segala program-program mereka mulai dari Blackpink House dan sebagainya, gue nggak pernah nemu atau mungkin ya gue nggak terlalu ngerti bahasa Korea atau mungkin gue nggak terlalu notice atau apapun, tapi gue nggak pernah dengar Jennie, Lisa ataupun Rose manggil Jisoo dengan panggilan Jisoo nih selama di interview apapun ataupun di program apapun. Yang paling gue sering dengar adalah Jisoo Uni ataupun Uni, bahkan Lisa kadang cuman Jisoo ya. Dan itu kayak biasa aja bagi mereka. Dan gue nggak pernah dengar di interview manapun mereka manggil Jisoo dengan sebutan Jisoo nih. Kalau di food truck-nya Rose, oke. Nah, yang ini nih yang menjadi tanda tanya besar. Akhirnya gue kan curiga nih, jadi gue cari tahu. Jadi gue dapat fakta bahwa melalui postingan Jisoo, Rose ngirim food truck itu di bulan Desember, tanggal 16 tepatnya. Dan Jisoo sendiri ngaku bahwa ini adalah first food truck-nya dia. Nah, sebelumnya tampang Rose, makasih ya. Akhirnya gue masih curiga kan. Gue cari tahu, ternyata Hae-in ini mulai syuting Snowdrop itu di bulan Maret. Dan ini nih masuk akal banget. Kalau kita balik lagi ke interview awal, jadi Pidinimia itu sempat ditolak sama Hae-in untuk ambil project Snowdrop ini. Karena Hae-in saat itu beralasan bahwa
dia itu kan masih syuting untuk untuk dramanya dia di Netflix. Maksudnya nggak mungkin dia ambil 2 project dalam satu waktu. Di interview itu juga Hein ngaku bahwa akhirnya dia nerima karena dia kayak dikasih kelonggaran, bisa kayak yang gue tangkap itu tuh kayak nyusul syuting. Artinya emang benar bahwa Hein itu syutingnya nyusul gitu. Nah, yang jadi masalah di sini bukan masalah juga sih, yang kayak bikin tanda tanya besar. Kalau misalnya oke, fix Hein nyusul, dia nyelesain dulu dramanya DP untuk Netflix itu, dan dia syuting di bulan Maret, berarti ya kayak pemain snowdrop yang lain dulu ambil dulu scene-scene yang nggak ada Hein-nya. Begitupun juga Jisoo yang jelas-jelas dia syuting bulan Desember itu udah mulai syuting karena dikirimin food truck sama Rose. Nah, artinya kalau Jisoo ngeklaim bahwa Hein dia tahu tentang Jisoo-nya itu dari food truck-nya Rose, sedangkan food truck Rose itu dikirim di bulan Desember dan Hein itu mulai syuting di bulan Maret, bagaimana bisa dia tahu? Padahal food truck itu ada beberapa bulan sebelum Hein syuting. Jadi kan kayak ini kenapa nih? Nah, kalaupun misalnya mungkin orang di lokasi akhirnya manggil Jisoo nih, itu juga nggak masuk akal sama sekali menurut aku. Yang pertama, cast snowdrop itu semuanya di atas Jisoo, dan yang nggak semua, maksudnya cuma 2 orang yang gue tahu yang berperan sebagai Bun Oke dan juga Sulhi yang bisa manggil Jisoo dengan Jisoo-ni itu, Jisoo-ni, karena lebih muda daripada Jisoo. Kalau untuk krunya ya kayaknya nggak mungkin juga sampai manggil kayak gitu, pasti juga lebih tua. Dan biasanya di Korea kalau orang belum terlalu dekat itu manggilnya seperti Jisoo-si. Jadi kayak ini tahu panggilan Jisoo-ni dari mana? Apa dia sampai ngepoin Instagramnya Jisoo, akhirnya lihat food truck-nya itu sekepo itu ya? Atau jangan-jangan Blackpink nih udah sering nongkrong nih sama Hein? Itu yang bikin gue kayak ada apa nih? Kecurigaan gue yang kedua adalah tentang Lisa sama Jisoo di live itu sempat bahas tentang French fries madu. Honey French fries. Gara-gara ngomongin madu itu sebenarnya nggak terlalu berhubungan sih. Cuman gue jadi kayak mikir, ini tuh sempat jadi bintang tamu di salah satu program, dan di sana dia tuh kayak nyobain strawberry dan juga dicampur madu gitu, dicelupin madu, dan dia tuh di situ langsung ngaku kayak ya dia kayak harus ngasih tahu ke seseorang tentang ternyata enak nih diginiin. Nah, selain karena dia lagi dekat sama Jisoo, ya nggak mungkin nggak dekat kan karena mereka habis syuting bareng. Yang belum tahu, Jisoo itu suka banget sama strawberry. Jadi kayak ini nggak fakta-fakta banget ya, tapi mohon maaf nih, gue jadi mikir ke sana. Kalau menurut kalian gimana? Nextnya lagi, Jennie sempat cerita kalau dia jealous sama Hein karena Hein itu lebih banyak bukan lebih banyak, tapi dia tahu tentang Jisoo banyak. Dan Jennie terang-terangan ngomong kalau dia cemburu. Pokoknya dia harus diklaim bahwa dia lebih banyak tahu tentang Jisoo dibanding dengan Hein. Ini bukan kali pertama gue lihat Jennie cemburu sama orang lain terkait Jisoo. Jadi sebelumnya juga pernah di salah satu live Blackpink itu Jisoo tiba-tiba nariin tarian dance sama Lisa, dan di sana Jennie marah-marah banget karena itu tuh kayak tarian dance dia sama Jisoo, jadi orang lain tuh gak boleh. Even ini Lisa, teman dekatnya juga si
Jennie. Jadi nggak boleh sama sekali Jisoo ngelakuin hal itu ke orang lain. Jadi yang gue tahu juga selama ini Jisoo di antara semua member-member tuh paling deketnya sama Jennie. Dia tuh kayak nggak bisa nolak, kayak bahkan even sesuatu yang dia nggak suka kayak shopping dan lain-lain, dia tetap nemenin Jennie. Dan Jennie ini walaupun dekat juga semua member, tapi yang gue paling lihat dia tuh paling lengket sama Jisoo. Bahkan even Jisoo tuh ngasih sebutan dia Jendeki karena dia tuh kayak selalu nempel-nempel sama Jisoo. Oke. Jadi mereka tuh udah sedekat itu. Jadi dekat banget. Jadi sesayang itu. Dan gue baru selama ngelihat Blackpink ikutin mereka, gue cuman kayak lihat Jisoo tuh terharu banget waktu Jennie solo. Dia tuh kayak hampir nangis, padahal selama gue ngikutin Blackpink, Jisoo ini adalah member yang paling kuat, gak bakalan memperlihatkan nangisnya dia. Itu juga diklaim sama Teddy Opa, produsernya mereka, bahwa selama dia kenal Jisoo dia cuma lihat Jisoo nangis satu kali. Itu hal yang tidak wajar sebenarnya, apalagi dia tuh ngelihat Jisoo dari trainee dan sebagainya. Jadi sedekat itu Jisoo sama Jennie. Kalau dia sampai memperlihatkan terharunya dia, nggak bisa dia sembunyiin, berarti sesayang itu dia. Nah, kok jadi bahas Jennie sama Jisoo? Tapi ini penting juga ya maksudnya Jisoo Jennie sedekat itu. Nah, kalau misalnya Jennie sampai cemburu sama Haein, menurut aku tuh ini memperjelas bahwa hubungan Jisoo dan Haein udah sedekat itu. Jadi ini diperjelas lagi sama Jennie. Jennie itu bukan just cemburu ke Haein, cuman dia tuh ya cemburu, tapi dia tuh kayak memperjelas bahwa gue nih tahu banyak tentang kamu daripada orang lain. Jadi dia nggak mau kalah. Ya dia cuman kayak mau ngungkapin bahwa Uni, gue sesayang itu sama kamu. Jadi itu yang bikin gue kayak semakin bahwa udah sedekat itu ternyata hubungan antara Jisoo dan Haein. Dan kita lihat juga di BTS, Jisoo sampai kayak gini loh, itu jarang banget terjadi menurut aku. Apa karena Blackpink kekeringan konten, jadi kita jarang lihat hal itu. Tapi kok bisa gitu, sampai kayak ceritanya juga kayak udah sedalam itu, udah sedekat apa nih masnya. Next, kita bahas lagi. Tadi juga di awal gue sempat bahas food truck, jadi gue mau nyinggung sedikit. Jadi melalui postingan Haein kita tahu bahwa teman-teman Kes Snowdrop datangin Haein subuh-subuh ke lokasi. Dan gue sangat yakin, keyakinan gue kayak udah 99% bahwa yang nyiapin semua tentang food truck itu ya mungkin adalah dibantu teman-temannya yang lain, tapi yang paling dominan di sini adalah Jisoo. Kayaknya sih Jisoo semua sih yang nyiapin. Yang pertama mulai dari kata-katanya itu Jisoo banget, dari para sandramu itu Jisoo banget sih. Terus yang di banner itu foto yang digunain, foto yang diambil oleh Jisoo. Terus lagi nih, Jisoo ngefotoin Haein pakai handphonenya sendiri, dan lihat dong senyumnya Haein. Dan lagi, Haein kenapa upload foto itu? Kan makin gemes gitu ya. Terus kalian perhatiin food trucknya. Ini tuh food truck tuh udah nggak asing banget. Jadi di Korea tuh banyak food truck ya, banyak kayak perusahaan-perusahaan yang menyediakan ini. Tapi kalau kalian lihat food truck yang dikasih Jisoo dan teman-temannya ini ke Haein, ini food truck yang sering banget dipakai sama member-member Blackpink yang lain. Jisoo juga Blackpink, jadi ya mungkin minta kontaknya ke Rose ataupun ke Jennie, ke Lisa. Dan ini nih food trucknya udah gue yakin banget itu yang nyiapin adalah Jisoo. Nah selanjutnya kenapa gue juga mikir bahwa ini adalah idenya Jisoo. Di antara semua yang datang, cuman Jisoo yang bahas tentang food truck ini sama Haein.
Temannya ini baik banget sih, nggak support temannya. Kalian ingat gak sih, ya ibaratnya kalau kita kayak cowok kita nih lagi ulang tahun, biasanya kita panggil teman-temannya kan. Nah, kita yang nyiapin semua, teman-temannya hadir gitu, tinggal kayak baca random acaranya aja, ya kayak gitulah intinya. Enggak sih ya, kalaupun nggak pacar ya pokoknya teman dekat kayak gitu. Sorry ya, ini kayaknya gosip deh kita, tapi ini cuma kecurigaan aku. Sekali lagi, ini belum tentu kebenarannya hanya mereka yang tahu, tapi ada banyak hal banget yang mencurigakan tentang mereka berdua ini. Yang bikin sampai gue bikin part 3 ini, bahkan masih banyak sebenarnya. So ya, thank you for watching, semoga hari kalian menyenangkan. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk makan teratur. Karena di kapal ini nih kita tuh harus siap-siap agak mabuk dikit nih kayaknya, gara-gara mereka nih selalu IG-nya nih juga kayak selalu ngasih kode-kode yang mau bilang kayak ya karena promo, tapi kayak ya kenapa kok selalu foto Bae Jisoo, padahal kok banyak kok yang lain, banyak juga kru-kru di sana yang bisa motoin. Dan Jisoo nih ngupload juga foto yang aduh, udah deh gue nggak tahu lagi sama pasangan ini. Bye.